Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Ibu Profesor Dr. Mahrina Sari SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Perkenalkan, saya Queen Anggun Mariam dengan NPM 23110111054. Saya mahasiswa S1 Manajemen angkatan 2023. Saya akan mempresentasikan tugas individu, yaitu memaparkan materi bab 5 mengenai mengelola bisnis. Selanjutnya saya akan langsung memaparkan materi mengenai bab 5 mengelola bisnis. Sebelum kita lanjut ke materi pertama, ini adalah subbab materi yang akan kita bahas dalam video presentasi kali ini. Yang pertama ada proses manajemen, tipe-tipe manajer, peran dan keterampilan manajemen, manajemen strategik, menerapkan sasaran dan merumuskan strategi, perencanaan kontingensi dan manajemen krisis, kemudian manajemen dan budaya perusahaan. Dalam video presentasi ini kita akan membahas subbab materi itu satu persatu. Baik, yang pertama ada proses manajemen. Manajemen itu sendiri merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya keuangan, fisik, manusia, dan informasi organisasi dalam rangka mencapai sasarannya. Manajer mengawasi penggunaan seluruh sumber daya ini di perusahaan masing-masing. Seluruh aspek tugas manajer saling berkaitan. Manajer manapun pasti terlibat dalam setiap kegiatan tersebut kapanpun. Nah, untuk 4 fungsi utama dasar manajemen itu ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaan itu memiliki 3 komponen utama. Dimulai ketika manajer merumuskan sasaran perusahaan, kemudian mereka mengembangkan strategi komprehensif untuk mencapai sasaran tersebut. Setelah strategi dikembangkan, mereka merancang rencana taktis dan operasional untuk menjalankan strategi. Kemudian pengorganisasian, proses manajemen yang menetapkan cara terbaik dalam mengatur sumber daya dan aktivitas organisasi menjadi struktur yang logis. Jadi, bagian organisasi dapat membantu karyawan dalam memahami hubungan peran dan pelaporan yang menjadi aspek utama dalam fungsi pengorganisasian. Selanjutnya, yang ketiga ada pengarahan. Jadi, manajer itu nggak cuma memberikan pemerintah, tapi juga terlibat dalam pengarahan yang melibatkan memandu dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, seorang manajer itu harus memiliki kemampuan mempersatukan karyawan, membangun kepercayaan, dan menciptakan kolaborasi yang menguntungkan perusahaan dan individu. Manajer juga harus dapat melakukan perubahan signifikan dengan mendesentralisasikan keputusan, memperjelas komunikasi, dan memperbarui sistem insentif untuk menciptakan budaya kepemimpinan yang lebih efektif. Kemudian yang terakhir ada pengendalian. Pengendalian adalah langkah kunci untuk memastikan perusahaan mencapai tujuannya dengan memantau kinerjanya. Setiap manajer harus menaruh perhatian besar pada biaya dan kinerja, mulai dari kehadiran tepat waktu, penanganan barang, hingga kepuasan karyawan dan penumpang. Semuanya dipantau secara rutin. Setiap masalah yang muncul ditangani dengan cepat. Seperti ketika manajer fokus pada keterlambatan kedatangan atau mengatasi keluhan penumpang terhadap makanan. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Dengan dunia manajerial yang kompleks, mungkin Anda bertanya-tanya, apakah manajemen itu suatu ilmu atau seni? Kita akan bahas ilmu dan seni manajemen. Yang pertama, ilmu manajemen. Manajemen dapat mengatasi berbagai masalah dengan pendekatan rasional, logis, objektif, dan sistematis. Melalui pengumpulan data, fakta, dan informasi objektif, serta penggunaan model kuantitatif, manajer dapat membuat keputusan yang tepat. Pendekatan ilmiah ini diperlukan terutama dalam menangani masalah rutin dan terang-terangan. Kemudian untuk seni manajemen, meskipun manajer berupaya menjadi seilmiah mungkin, terkadang mereka harus mengandalkan pengalaman, insting, dan wawasan pribadi untuk membuat keputusan. Manajer perlu menggabungkan intuisi dan wawasan pribadi dengan data real dan fakta objektif untuk membuat keputusan yang adaptif dan sukses di masa mendatang. Selanjutnya, kita akan bahas tipe-tipe manajer dalam tingkatan manajemen.
Yang pertama ada manajer puncak atau top manager yang bertanggung jawab atas seluruh kinerja dan efektivitas perusahaan. Mereka merumuskan kebijakan umum, menetapkan strategi, menyetujui seluruh keputusan penting, dan mewakili perusahaan dalam menghadapi perusahaan lain serta badan pemerintah. Kemudian ada manajer media atau middle manager, berada satu tingkat di bawah manajer puncak dan memiliki otonomi untuk menjalankan strategi serta mencapai tujuan yang ditetapkan oleh manajer puncak. Mereka jabatannya seperti manajer pabrik, operasi atau divisi, memiliki tanggung jawab konkret seperti meluncurkan produk baru atau mengurangi biaya sesuai keputusan manajemen puncak. Kemudian yang ketiga ada manajer lini pertama atau first line manager, seperti supervisor, manajer kantor, manajer proyek, dan ketua tim. Memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi pekerjaan karyawan. Meskipun fokus utama mereka adalah mengelola dan supervisi langsung terhadap tim di lapangan, seperti manajer proyek yang memastikan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai arsitektur. Mereka juga terlibat dalam berbagai interaksi dengan pemasok, pejabat lokal, serta manajer media dan puncak di kantor pusat. Kemudian bidang-bidang manajemen. Di perusahaan besar, manajer puncak, media, dan lini pertama bekerja dalam berbagai bidang, meliputi sumber daya manusia, operasi, pemasaran, informasi, dan keuangan. Selanjutnya, manajer sumber daya manusia. Banyak perusahaan memiliki manajer sumber daya manusia untuk mengurus rekrutmen, pelatihan karyawan, menilai kinerja, dan menetapkan kompensasi. Dalam perusahaan besar, tugas seperti perekrutan, penetapan upah, dan manajemen hubungan tenaga kerja seringkali dilakukan oleh departemen terpisah. Sementara itu, perusahaan yang lebih kecil mungkin hanya memiliki satu departemen atau bahkan satu orang yang mengelola semua aspek sumber daya manusia. Selanjutnya yang keenam ada manajer operasi. Istilah operasi sendiri mengacu pada sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Manajer operasi memiliki tanggung jawab terhadap produksi, persediaan, pengendalian kualitas, dan berbagai tugas lainnya. Dan dalam beberapa tahun terakhir, praktik manajemen operasi yang efektif semakin diakui sebagai kunci keberhasilan bagi berbagai jenis organisasi. Kemudian selanjutnya ada manajer pemasaran. Pemasaran melibatkan pengembangan, penetapan harga, promosi, dan distribusi barang serta jasa. Manajer pemasaran memiliki tugas mengarahkan produk dari produsen ke konsumen. Ini menjadi krusial bagi perusahaan yang memasarkan produk konsumen, seperti Nike, Coca-Cola, dan Apple. Perusahaan-perusahaan ini umumnya memiliki sejumlah manajer pemasaran di berbagai tingkatan. Baik, selanjutnya ada manajer informasi, yaitu peran manajerial baru yang bertugas merancang dan menerapkan sistem informasi agar dapat mengintegrasikan, menyusun, dan mendistribusikan informasi. Dengan meningkatnya volume informasi dan kemampuan pengelolaannya, peran ini semakin penting. Meskipun jumlahnya masih terbatas, posisi manajer informasi terus berkembang di semua tingkatan organisasi. Manajer media membantu dalam merancang sistem informasi untuk divisi atau pabrik. Sedangkan manajer sistem komputer di bisnis berskala lebih kecil umumnya dipegang oleh manajer lini pertama. Kemudian yang terakhir ada manajer keuangan. Hampir setiap perusahaan memiliki manajer keuangan untuk merencanakan dan mengawasi fungsi akuntansi, beserta sumber daya keuangannya. Tingkatan manajemen keuangan meliputi CFO atau Wakil Presiden Bidang Keuangan yang ada di puncak, Controller Divisi Menengah, dan Supervisor Accounting, yaitu manajemen lini pertama. Baik, selanjutnya kita akan membahas peran dan keterampilan manajemen. Yang pertama, peran interpersonal. Terdapat 3 peran interpersonal yang melandasi pekerjaan seorang manajer. Pertama, manajer seringkali diharapkan menjadi seorang panutan atau figurehead, seperti mengundang tamu, makan malam, menghadiri peresmian, dan sejenisnya. Kegiatan ini biasanya bersifat seremonial dan simbolis ketimbang substansif. Manajer juga diharapkan menjadi seorang pemimpin atau leader yang merekrut, melatih, dan memotivasi karyawan. Terakhir, manajer juga memiliki peran sebagai penghubung atau liaison
Yang kedua ada peran informasional. Yang pertama adalah pemantau, yaitu seseorang gencar mencari informasi yang mungkin bernilai. Manajer juga menjadi seorang diseminator informasi, yaitu mengirimkan informasi relevan kepada orang lain di lingkungan kerjanya. Peran informasional ketiga berfokus pada komunikasi eksternal. Juru bicara secara formal menyampaikan informasi kepada orang-orang di luar unit atau di luar organisasi. Manajer juga dapat mewakili organisasi di hadapan kamar dagang atau lembaga konsumen. Yang ketiga ada peran desisional. Peran informasional manajer biasanya menimbulkan peran desisional. Pertama, manajer berperan sebagai wirausahawan, yaitu inisiator perubahan sukarela. Kedua, manajer merespon perannya sebagai pihak yang menangani gangguan dengan cara mengatasi berbagai persoalan seperti pemogokan kerja, pelanggaran hak cipta, atau masalah hubungan masyarakat atau citra perusahaan. Ketiga adalah pengalokasi sumber daya. Manajer memutuskan bagaimana sumber daya didistribusikan dan bersama siapa manajer bekerja. Peran desisional keempat adalah negosiator. Manajer melakukan negosiasi bersama kelompok atau organisasi lain sebagai perwakilan perusahaan. Selanjutnya kita akan bahas keterampilan manajemen dasar. Yang pertama ada keterampilan teknis atau keterampilan khusus. Seperti kemampuan seorang programmer membuat kode program, seorang animator menggambar animasi, dan akuntan mengaudit laporan keuangan. Diperlukan untuk menjalankan tugas khusus. Manajer lini pertama sangat bergantung pada keterampilan khusus seperti ini, karena mereka menghabiskan waktu membimbing karyawan, memberikan pelatihan, dan memantau kinerja untuk menangani persoalan pekerjaan secara efisien. Keterampilan teknis atau khusus berkembang melalui kombinasi pendidikan dan pengalaman. Selanjutnya ada keterampilan hubungan manusia atau human relation skills. Manajer yang efektif harus mengembangkan keterampilan hubungan manusia untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Keterampilan ini penting, terutama bagi manajer media yang perlu menjembatani antara berbagai tingkatan dan departemen dalam organisasi. Manajer dengan keterampilan hubungan manusia yang kurang dapat menyebabkan ketidaknyamanan di antara bawahannya, memicu perpindahan karyawan, dan merugikan semangat kerja. Selain itu, kemampuan komunikasi yang baik juga menjadi aspek penting bagi manajer dalam memelihara hubungan yang positif dalam lingkungan kerja. Kemudian, ada keterampilan konseptual atau conceptual skills. Mencakup kemampuan berpikir abstrak, mendiagnosis situasi, dan meramalkan masa depan. Membantu manajer mengidentifikasi peluang dan ancaman pasar. Ini juga mendukung analisis konsekuensi keputusan yang diambil. Keterampilan ini esensial terutama bagi manajemen puncak, sementara manajer lini pertama membutuhkannya lebih sedikit. Meskipun peran berbeda, keterampilan konseptual relevan dalam hampir setiap aspek pekerjaan. Dalam konteks bisnis e-commerce, keterampilan ini menjadi kunci, seperti memproyeksikan dampak aplikasi bisnis melalui internet. Selanjutnya ada keterampilan membuat keputusan atau decision making skills. Keterampilan pengambilan keputusan melibatkan kemampuan mendefinisikan masalah, memilih tindakan terbaik, dan mengevaluasi efektivitas pilihan. Proses ini mencakup pengumpulan fakta, identifikasi solusi, serta pertimbangan dan evaluasi alternatif. Manajer juga perlu terus menindaklanjuti dan mengevaluasi keefektifan keputusan secara berkala. Keterampilan ini memungkinkan manajer mengidentifikasi strategi yang efektif. Namun, pengambilan keputusan yang gegabah bisa berujung pada kegagalan total, karena keputusan tergesa-gesa dapat berkontribusi pada kehancuran bisnis. Selanjutnya ada keterampilan manajemen waktu. Keterampilan manajemen waktu atau time management skills berkaitan dengan penggunaan waktu secara produktif yang dimiliki oleh para manajer. Manajer perlu memperhatikan 4 penyebab utama pemborosan waktu untuk mengelola waktu dengan efektif. Yang pertama ada administrasi. Manajer kadang menghabiskan terlalu banyak waktu pada keputusan rutin terkait berkas dan laporan. Penting bagi mereka untuk mengidentifikasi dokumen yang memerlukan perhatian khusus. Kemudian telepon. Ahli memperkirakan bahwa setiap 5 menit manajer dapat terganggu oleh telepon. Kemudian rapat. Banyak manajer menghabiskan waktu yang signifikan untuk rapat.
Untuk efektivitas, pemimpin rapat harus merinci agenda, memulai dan mengarahkan rapat dengan fokus pada agenda serta mengakhiri sesuai waktu. Kemudian surel, manajer sering menghabiskan waktu pada surel dan komunikasi digital. Kemudian materi selanjutnya yaitu manajemen strategik, menetapkan sasaran dan merumuskan strategi. Manajemen strategik atau strategic management membantu perusahaan beradaptasi dengan lingkungan bisnisnya. Contohnya saat persaingan ketat, perlu pemangkasan biaya dan pengembangan produk. Titik awal dalam manajemen strategik yang efektif adalah penetapan sasaran atau goals, yaitu tujuan yang diharapkan dan direncanakan oleh bisnis agar tercapai. Namun langkah selanjutnya adalah membuat keputusan taktis untuk mencapainya strategi, yaitu sejumlah rencana organisasi untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan yang dibuat dalam rangka mencapai sasaran organisasi. Yang pertama ada menetapkan sasaran bisnis. Tujuan dari penetapan sasaran sendiri, yang pertama ada penetapan sasaran memberikan arah dan panduan bagi para manajer di semua tingkatan. Kedua, penetapan sasaran membantu perusahaan mengalokasikan sumber dayanya. Ketiga, penetapan sasaran membantu dalam membangun budaya perusahaan. Keempat, penetapan sasaran membantu manajer menilai kinerjanya sendiri. Kemudian ada jenis-jenis sasaran. Banyak perusahaan memiliki misi dan pernyataan misi, yaitu pernyataan tentang bagaimana perusahaan akan mencapai tujuan mereka dalam lingkungan tempat perusahaan menjalankan bisnis. Selain misi perusahaan, setiap perusahaan juga memiliki sasaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sasaran jangka pendek atau short-term goals ditetapkan selama 1 tahun dan dikembangkan pada beberapa bidang yang berbeda. Kemudian sasaran jangka menengah atau intermediate goals ditetapkan untuk periode 1 hingga 5 tahun. Perusahaan biasanya memiliki sasaran jangka menengah di beberapa bidang. Kemudian sasaran jangka panjang atau long-term goals berhubungan dengan periode waktu yang panjang, umumnya 5 tahun atau lebih. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis strategi. Yang pertama ada strategi korporat. Strategi untuk menentukan sikap keseluruhan perusahaan menuju pertumbuhan dan bagaimana perusahaan mengelola bisnis. Tujuan dari strategi korporat atau corporate strategy adalah menetapkan bisnis apa yang dilakukan perusahaan. Beberapa korporasi memiliki dan menjalankan satu bisnis saja. Selanjutnya strategi bisnis atau persaingan. Ketika korporasi memiliki dan menjalankan berbagai bisnis, perusahaan harus mengembangkan strategi untuk masing-masing bisnis. Strategi bisnis atau persaingan ini diterapkan pada tingkatan unit bisnis atau lini produk dan berfokus pada peningkatan posisi bersaing perusahaan. Selanjutnya ada strategi fungsional yang digunakan manajer dalam bidang tertentu untuk memutuskan cara terbaik mencapai sasaran perusahaan melalui produktivitas. Selanjutnya kita bahas perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi itu perencanaan yang mengidentifikasi aspek-aspek dari suatu bisnis atau lingkungannya yang mungkin mengharuskan dilakukannya perubahan dalam strategi. Kemudian kalau manajemen krisis itu melibatkan metode-metode organisasi dalam menghadapi keadaan darurat. Selanjutnya kita bahas manajemen dan budaya perusahaan, yaitu pengalaman, kisah, kepercayaan, dan norma bersama memberikan ciri pada suatu organisasi. Selanjutnya membangun dan mengomunikasikan budaya. Budaya perusahaan dengan tunjangan besar dan gaji tinggi memengaruhi cara manajemen berfilosofi, berperilaku, dan bergaya. Manajer perlu mempertimbangkan dengan hati-hati jenis budaya yang ingin diterapkan dan kemudian berkomunikasi secara efektif kepada semua karyawan. Untuk memaksimalkan budaya perusahaan, manajer harus memahami secara mendalam, menyampaikannya kepada individu lain, dan melibatkan anggota baru melalui pelatihan yang mencakup informasi budaya. Pernyataan misi perusahaan yang jelas dapat menjadi sarana komunikasi yang baik, sementara memberikan imbalan dan mempromosikan yang mendukung budaya membantu memeliharanya. Selanjutnya mengubah budaya. Yang pertama, pada tingkatan tertinggi, analisis lingkungan perusahaan menyoroti perubahan besar sebagai tanggapan paling efektif terhadap masalah yang dihadapi. Periode ini biasanya ditandai oleh konflik dan penolakan. Kedua, manajemen puncak mulai menyusun visi bersama perusahaan. Ketiga, perusahaan menetapkan sistem baru untuk menilai dan memberi kompensasi kepada karyawannya yang menjalankan nilai-nilai perusahaan. Tujuannya adalah untuk membentuk budaya yang kokoh dari dalam. Baik, semua materi sudah saya jelaskan.
Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata dan kesalahan pada saat menyebutkan gelar. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Marina Sari, SMSC, dan semua yang menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.